Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, dan tentunya kita semua yang semoga kiranya selalu Allah anugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat yang kiranya membantu kita, membawa kita untuk selalu melakukan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan bukan malah sebaliknya, nikmat yang membuat kita jauh dari Allah. Nikmat yang membuat kita malah lebih getol dalam melakukan ketolehan, keburukan, maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, maka mintalah nikmat tersebut atau harta yang diberikan kepada kita agar bisa kiranya membawa kita, menuntun kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di segmen acara Nu'min Sa'ah, kembali kita mengajak untuk sejenak bertafakkur, menambah keimanan kepada Allah yang mudah-mudahan dengannya kalaupun ajal menjemput kita, menjemput dalam keadaan kebaikan, yang mana kita semua pasti akan menemui yang namanya kematian. Di segmen kali ini, di acara Nu'min Sa'ah, kita akan membawakan sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi pernah menyampaikan, mengatakan dalam hadisnya, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarisu." Nabi SAW bersabda, Jibril senantiasa menasehatiku tentang perkara tetangga, hingga aku mengira bahwasanya tetangga ini dia termasuk ahli waris atau yang mewarisi dari hartaku. Saking seringnya Jibril berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga hak bertetangga. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya selama kita hidup sering sekali kita bermuamalah atau berhubungan, berinteraksi dengan tetangga. Bahkan terkadang lebih sering kita berinteraksi dengan tetangga dibandingkan dengan sanak saudara kita yang mungkin jauh tinggalnya atau rumahnya dari rumah kita. Maka tetangga adalah saudara terdekat kita saat ini. Benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah menyampaikan ada 3 perkara di antara penyebab seseorang itu bahagia atau bahkan sebaliknya merusak kebahagiaannya. Jadi kalau 3 perkara ini baik, maka dia akan bahagia. Tapi ketika 3 perkara ini buruk, maka tentu rusak kebahagiaannya. Apa 3 perkara itu yang disampaikan oleh Nabi? Yang pertama Nabi katakan, rumah yang lapang, wasi'. Rumah yang lapang yang kiranya dia nyaman di dalamnya. Dan tentu tidak harus mewah. Ada kalanya rumahnya itu sederhana, tapi dia merasa nyaman di dalamnya. Sehingga ya dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dari rumahnya tersebut. Belum lagi orang-orang yang menjadikan rumahnya menjadi rumah baiti jannati. Rumahku adalah surga. Nah, itu yang pertama, yaitu rumah yang lapang.
Kemudian yang kedua, jar saleh, tetangga yang saleh. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita di kesempatan kali ini. Ternyata tetangga itu juga termasuk perkara atau hal yang bisa membuat kita bahagia, senang, atau malah sebaliknya. Nah, tentu kita bisa coba introspeksi, ya. Coba kita muhasab. Coba kita lihat ketika kita bertetangga, bagaimana tetangga kita? Kalau tetangga kita dapati orang yang luar biasa, selalu menolong, membantu kita, selalu perhatian kepada kita. Ketika misalnya jemuran kita lagi di luar rumah, gitu ya. Jemuran ketika hujan, dia membantu untuk mengangkatkannya. Atau ketika kita pergi keluar rumah, ya, dia menjaga rumah kita. Sehingga ya ada sebuah kejadian atau juga kisah, ya. Dia seorang yang penjual CCTV. Gitu. Dia penjual CCTV dan ada seorang pelanggan yang datang ingin membeli CCTV darinya. Maka ketika dia beli CCTV, dia pasang CCTV tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata dia beli CCTV untuk mengatasi, ya, sering terjadi dia diganggu, sering ada yang mengambil barangnya dan lain sebagainya. Nah, dia kembali mengadukan perkara tersebut kepada si penjual. Maka apa yang dikatakan oleh penjual kepadanya? Sebenarnya ada CCTV yang jauh lebih baik dibandingkan dengan CCTV yang kuberikan kujual padamu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan CCTV-nya tersebut? Setelah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali di acara kita dengan tema bertetangga atau muamalah dengan tetangga. Kita lanjut kisah penjual CCTV tadinya. Dia mengatakan, maukah kau beritahu ada CCTV yang jauh lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih efektif untuk mengatasi masalahmu? Maka orang ini pun berkata, ya aku mau. Apa itu? Maka dia katakan, CCTV yang jauh lebih baik itu adalah tetanggamu. Cobalah engkau untuk membangun hubungan baik dengannya. Maka dia akan menjadi CCTV terbaikmu. Dia akan mengawasi, dia akan menjaga rumah dan hartamu, bahkan keluargamu. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh CCTV secanggih apapun itu. Maka dia tersadar. Dia tahu bahwa selama ini dia tidak membangun hubungan baik dengan tetangganya. Dia tidak memperhatikan saudaranya atau tetangganya itu. Apakah mereka sedang memiliki kebutuhan, keperluan, butuh pertolongan dan lain sebagainya. Ya, ini yang terjadi di zaman saat ini. Di mana manusia itu saling tidak memperhatikan atau tidak peduli. Padahal jelas-jelas Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Rasulullah katakan dalam hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Coba lihat konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita harus memuliakan tetangga kita, sebagaimana juga memuliakan tamu kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi dari hadis ini, kalau dia memang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tentu akan menjaga hak tetangganya, menjaga muamalah dengannya, dan tidak menyakiti hatinya atau mengganggunya. Sebagaimana dalam hadis Nabi lainnya, Rasulullah pernah bersumpah sampai 3 kali. Wallahu
Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Maka sahabat ketika mendengar perkataan dari Nabi seperti itu, mereka bertanya, waman ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah yang kau katakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, bahkan sampai 3 kali, dan engkau bersumpah atas. Maka Nabi katakan, man la ya'man jarahu bawa'iqah. Maka Rasulullah, barang siapa yang tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya, dari gangguannya, dari iri dengkinya, atau dari fitnahnya, maka Nabi katakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Orang yang dia selalu menjahati, gitu ya, mengganggu, atau tetangga ini merasa tidak aman ketika jumpa dengan dia, ketakutan. Ketika jumpa dengan dia, dia lebih memilih untuk jalan yang lain, menghindar. Maka ketika Anda menjadi orang seperti ini, segeralah untuk introspeksi diri, merubah. Ya. Karena kalaulah bukan tetangga, siapa orang terdekat yang akan membantu Anda ketika Anda memiliki permasalahan? Contoh ya seperti tadi ya, Anda lagi keluar rumah, tiba-tiba di rumah ada kejadian kebakaran misalnya, atau apa saja. Maka orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut dan menolong adalah tetangga. Maka tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Dikatakan di sana keharusan kita agar berbuat baik kepada tetangga. Nabi sampai berpesan, kalau kalian memasak sayur atau membuat kue dan sejenisnya makanan, maka lebihkan agar kiranya bisa memberi kepada tetangga. Yang mana yang paling berhak? Yang lebih berhak adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Nah, setelah itu, setelahnya, dan setelahnya. Memang di dalam satu riwayat mengatakan 40 rumah, ada yang mengatakan 10 rumah, namun yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah yang paling dekat rumahnya atau pintunya dengan kita. Nah, itu yang paling penting untuk kita jaga. Maka di sana ada keharusan kita selalu melihatnya. Termasuk juga dikatakan dalam hadis lainnya, tidak beriman yang dia kenyang dan tetangganya kelaparan. Nah, ini artinya apa? Keharusan yang luar biasa yang harus kita jaga dalam bertetangga. Dan kita termasuk mendapatkan banyak kebaikan ketika kita berbuat baik kepada tetangga. Dan tetangga tadi kita katakan itu adalah bagian dari kebahagiaan. Sebuah riwayat menyatakan di sana ada seorang di zaman salaf terdahulu, Abu Jaham Al-Adawi. Dia menjual rumahnya. Dia menjual rumahnya dengan harga 100.000 dirham. Kemudian ketika datang sang pembeli dan dia sudah mulai bertransaksi, memberikan harga dari rumah tersebut. Kemudian apa dia katakan? Dia katakan, ini baru pembayaran untuk rumahku. Dan aku meminta kepadamu pembayaran untuk tetanggaku. Allahu Akbar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia menjual harga juga karena nilai tetangganya. Nilai tetangga yang baik. Siapa tetangganya itu? Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kisah Abu Jaham Al-Adawi yang menjual rumahnya dengan harga 100.000 dirham. Dan ternyata dia meminta kepada si pembeli ini, ya udah selesai nih transaksi setelahnya. Tapi dia masih meminta harga dari tetangganya. Karena dia merasa tetangga ini sangat berharga, tetangga yang dia miliki ini itu sangat begitu berharga.
Dia sangat senang, sangat gembira bertetangga dengan tetangganya tersebut. Kalaulah bukan karena kebutuhan dia yang mendesak, maka dia tidak akan jual rumahnya ini. Maka siapa tetangganya tadi? Tetangganya adalah Sa'id ibn al-As, seorang ulama yang luar biasa di zamannya. Dan dia adalah tetangga yang sangat luar biasa baiknya. Abu Jahal menceritakan bagaimana tetangganya ini baiknya tadi. Dia selalu menyenangkan hatiku, selalu menolongku ketika aku butuh, bahkan waktu ketika aku tidak butuh dia tanya apa yang bisa dibantu. Dia menjaga rumahku ketika aku tiada. Dia menjaga keluargaku, anak-anakku. Ketika mereka sakit, dia ikut merawatnya. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan sehingga dia merasa sangat menyayangi tetangganya ini. Dan dia, kalaulah bukan karena terpaksa, dia tidak akan menjual. Maka si pembeli ini karena menilai ini adalah suatu yang lebih dia anggap ya, dia tidak mau, dia menolak. Kalau begitu kau tidak mau menghargai tetanggaku, maka aku kembalikan lagi uangmu dan kuambil kembali hak. Dia batalkan jual belinya karena orang ini tidak mau membeli, tidak ingin memberikan harga dari tetangganya tersebut. Cerita ini terdengar oleh Sa'id bin al-As. Maka dia bersegera datang kepada Abu Jaham al-Adawi. Dia datang kemudian kabarkan, kau ingin menjual rumahmu? Maka dia mengatakan, ya, karena aku memiliki kebutuhan. Maka dia katakan, ini, aku beli rumahmu, ini uangnya, dan engkau tetap berada di sana karena aku senang bertetangga denganmu. Allahu Akbar, coba lihat luar biasanya Sa'id bin al-As. Dia membantu tetangganya karena dia tahu tetangganya lagi butuh. Ini diantara nikmat, maka benar yang dikatakan oleh Nabi, termasuk kebahagiaan kita memiliki tetangga yang baik. Kalau kita dapati ada tetangga kita yang baik, maka jaga hubungan dengannya. Berusahalah jangan sampai terjadi pertengkaran, permusuhan yang membuat rusak hubungan. Kalaulah ada salah paham, kesalahpahaman tersebut diperbaiki. Kalau ada masalah, diperkecil masalah tersebut, bukan malah diperbesar. Ya, karena sangat berharganya tetangga. Nah, bukankah di sana ada orang-orang yang mengeluhkan tetangganya? Dia merasa tidak aman dari tetangganya. Dia merasa selalu was-was, bahkan khawatir. Nah, cobalah kita berusaha menjadi orang yang tetangga kita merasa aman dari kita. Karena bukankah jelas ya, Nabi katakan seperti itu. Dan dalam riwayat lainnya, dalam hadis lainnya, pernah datang seseorang yang mengadukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah wanita yang setiap malamnya dia sholat malam. Dia puasa di siang harinya. Kemudian dia banyak bersedekah. Tapi tetangganya tidak aman dari lidahnya, dari kejahatan lidahnya. Maka apa kata Nabi? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan darinya. Wahia ahdanna. Dan dia adalah penduduk neraka. Allahu Akbar. Coba lihat. Padahal dia sholat malam. Dia jaga sholat malamnya. Dia bersedekah. Dia berpuasa. Tapi karena dia memiliki keburukan dari akhlaknya, lisannya tidak dia jaga dari mengganggu tetangganya, maka ternyata amal ibadah yang dikerjakannya bisa terhapus disebabkan akhlak yang buruk tadinya. Dan sebaliknya ditanyakan pula, ada seorang wanita yang dia hanya sholat sunnah biasa saja. Kemudian dia bersedekah biasa saja. Tapi dia baik dengan tetangganya. Maka Nabi katakan dia penduduk surga. Coba lihat konsekuensi. Ketika kita baik dengan tetangga, itu membawa kebaikan pula. Dan ini menjadi akhlak dari seorang mukmin tersebut. Karena Nabi jelas dari awal mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi katakan, Rasulullah bersumpah dengan nama Allah, tidak beriman sungguh, demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Ketika apa? Ketika seseorang itu
Tidak aman jarhu, la ya'man bawa'iqah. Tidak aman dari kejahatan dia. Baik kejahatan tangannya, matanya. Lebih-lebih lagi yang paling sering adalah lisannya. Maka berhati-hati kaum muslimin. Berhati-hati kita. Coba introspeksi diri kita. Coba periksa bagaimana selama ini hubungan kita dengan tetangga. Apakah hubungan tersebut terjalin dengan baik atau sebaliknya? Dan kita perlu tahu kejahatan dengan tetangga itu berlipat ganda lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Maka jaga perkara ini. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk dengan tetangga kita yang akhirnya kita diganjar dengan keburukan pula. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini. Dan kita menjadi orang-orang yang baik untuk tetangga kita. Sehingga akhirnya tetangga juga baik kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.